Ciri kalian kena sindrom overload informasi ini. Yang pertama, cirinya apa? Produktivitas menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gejalanya apa? Ciri-ciri kalian kena sindrom overload informasi ini. Yang pertama, cirinya apa? Produktivitas menurun. Jadi, kalian tidak produktif. Hidupmu mengalir saja, diombang-ambingkan oleh informasi. Kalau diajak debat, kalau diajak ngobrol, wah, materimu banyak sekali. Itu ngobrol semalam tidak habis-habis. Tapi terus produktivitasmu menurun. Ya ndak jadi tulisan, ya ndak banyak baca buku, ya ndak banyak. Produktivitasmu menurun. Ya tulisan pun yang diwajibkan dosen saja. Itu pun minta tolong ChatGPT. Itu pun tadi kamu sendiri ndak ngapa-ngapain. Ndak ada karyamu. Ya tentu saja orang yang ndak punya karya, ndak punya self-esteem, ndak punya kebanggaan diri. Berarti kalau kalian dapat tugas apapun dari dosenmu, terus minta tolong ChatGPT, atau sekedar jiplak sana jiplak sini, orang lain mungkin tidak tahu, tapi kalian sendiri yang tahu, dan itu membuat dirimu pelan-pelan merasa apa sih yang dibanggakan dari diriku. Meskipun tidak bunyi begitu, tapi self-esteemmu turun banyak. Kamu jadi kurang percaya diri. Kamu tidak punya kebanggaan. Padahal hidup perlu ini. Oke. Jadi ciri pertama, kalau kalian sudah mulai, misalnya, saya ini sudah semester 9 loh Pak, tapi rasanya belum apa-apa. Jadi mulai itu ciri-ciri sudah. Padahal kelihatannya kamu sibuk sekali, kelihatannya aktif sekali, tapi kok tidak ada apa-apanya. Kemungkinan kamu terjebak di overload informasi ini. Yang kedua, overthinking. Bingung kalau mau ngambil keputusan. Sekedar mau makan malam di mana, itu pikiranmu panjang. Kalau di warung sana, saya baca di online itu bintangnya cuma 3. Nanti jangan-jangan tidak enak. Tapi kalau di warung sini, pesen GoFood tinggal mejet saja, itu bisa jam-jaman itu. Ini warung sini. Anda nanti gitu terus. Overthinking, terlalu banyak data yang kamu miliki, kamu tambah bingung sendiri. Tidak bisa memutuskan. Apalagi terus kamu mempertimbangkan komennya orang yang ini, komennya orang yang itu, sudah. Dan itu kelihatan kan kalau kamu belanja online itu panjang sekali. Sekedar mau beli sandal jepit 12.000, itu kamu nyekel. Khawatir ketipu Pak, khawatir keliru Pak, terus panjang. Alah beli di toko sebelah selesai. Tapi habis waktumu. Iya banyak sih detail, data macam-macam ada di dunia digital, tapi kayak tadi ketika kamu tidak punya prioritas, habis kalian waktumu. Terlalu banyak informasi, kadang-kala menyusahkan. Kemudian kita merasa kewalahan, kita kebingungan. Ini rasanya benar, itu juga rasanya benar ini. Terus kamu jadi tambah bingung, kewalahan. Akhirnya stres. Sulit kita konsentrasi. Nah, itu gejala-gejala ini ya. Kalau kalian merasa gejala-gejala ini, segera bertobat. Ya, diubah gaya hidupnya ya. Efeknya apa? Ini mirip kayak dulu ya di burnout society-nya Byung Chul Han. Kecemasan, kelelahan, depresi, psikosomatik, penyakit yang semula di pikiran terus merambat ke fisik. Akhirnya sekarang banyak yang asam lambung naik,
Kecemasannya naik, asam lambungnya naik. Terus pusing, naik lagi ke kepala jadi vertigo, dan lain sebagainya. Ini penyakit-penyakit populer hari ini. Tiap hari kaget oleh informasi macam-macam, terus jantung. Terlalu sering nyekrol, lupa minum, lupa gerak, ginjalnya kena. Gaya hidupmu. Ayo dicek. Nah, ini ada beberapa solusi praktis ya. Ini tapi tiap orang bisa beda-beda. Kalian yang tahu cara terbaik menghindari overload informasi. Yang pertama, prioritas. Pastikan kalian punya prioritas. Tidak semua informasi harus ditelan, didalami. Ada yang dilewatkan begitu saja, banyak yang harus di-skip, diloncati saja. Kalau kalian tidak punya ini, tetap kalian akan kelelahan. Kemudian mindful. Mindful itu nikmati momenmu. Ini lawannya multitasking tadi. Fokuslah pada satu aktivitas, satu kegiatan di satu waktu. Biar kalian bisa menikmatinya. Singkirkan yang menggoda, distraksi yang tidak penting. Ambil waktu untuk istirahat. Hari ini rasanya kita jarang secara sengaja, ini waktunya istirahat. Terus semuanya ditaruh, cuci kaki, wudhu, terus tidur, itu jarang begitu. Kita sampai detik-detik terakhir nyawa kita kemana itu masih pegang HP. Terus HP-nya kadang jatuh sendiri, pluk gitu terus. Ya, oke ya. Yo saya bisa ngomong gini kadang ya karena pengalaman. Ya. Jadi makanya saya bilang kita itu hari ini jarang yang tidur. Sebagian besar kita itu ketiduran. Jadi karena sampai detik terakhir mau tidur itu kita masih beraktivitas. Yo main HP. Ya paling enggak kalau enggak main HP lihat TV lah ya. Apa nonton Netflix, apa nonton apa kan begitu. Terus sampai kita ketiduran. Terus kaget, sudah ketiduran baru TV-nya dimatikan. Begitu TV-nya dimatikan terus enggak bisa tidur. Terus dinyalain lagi. Kita sudah begitu, sudah kebiasaan kita. Itu hati-hati. Masyarakat kita tidak hanya masyarakat kelelahan, juga masyarakat kurang tidur sekarang. Istirahatlah. Kalau mampu, ini selanjutnya ya. Kayak kalian waktu kecil oleh gurumu disuruh bagi-bagi. Pagi bangun, sholat, bantu orang tua, mandi, sarapan, ke sekolah, main, membantu orang tua, belajar. Coba kamu bagi waktu ini, masukkan waktu untuk mengakses informasi. Waktu saya membaca informasi itu pagi, Pak. Setelah sarapan. Nah, kalau main game siang, Pak, setelah ini. Kalau ini dibagi saja. Buka medsos sehari 4 kali saya. Nah, ini tidak apa-apa. Tapi di waktu. Jadi kalau tidak waktunya ya jangan. Ini latihan biar kita tidak ketergantungan. Menurut saya hari ini penting. Kemudian selektif milih sumber. Jadi tidak asal. Kalau memang informasi tentang hal yang penting, cari sumber yang punya otoritas. Kalau tentang astronomi, di web-web yang punya otoritas bidang astronomi, yang filsafat, bidang filsafat, yang agama juga begitu. Kemudian tadi tingkatkan literasi informasi, literasi digital, sehingga kita jadi cerdas informasi. Ini tantangan pertama, problem masa kini untuk overload informasi. Tantangan kedua, ini lebih berat. Kalau ini tidak sekedar banjir.
Yang kita hadapi hari ini adalah manipulasi informasi. Dari siapa saja. Kadang-kadang kita sendiri yang bikin informasi manipulatif ini. Ada banyak sekali jenisnya. Ini saya sebut ya, ini antara lain saja. Yang pertama ada istilah false connection. False connection itu judulnya, gambarnya, atau cuplikannya, thumbnailnya tidak sesuai dengan isinya. Ini namanya false connection. Jadi kadang-kadang isinya apa, covernya apa. Kalau video ya thumbnailnya apa. Ini namanya false connection. Kalau zaman dulu kadang-kadang kita beli buku, lihat covernya, wah covernya keren ini. Mesti ya begitu dibeli sampai rumah dibaca, ternyata isinya cuma begini. Ini namanya false connection. Yo, teman-teman yang konten kreator kadang-kadang sering bikin ini. Misalnya videonya sebenarnya membosankan, nanti dikasih thumbnail apa, orang jadi penasaran. Biar clickbait terus diklik. Ini namanya false connection. Seolah-olah luar biasa, kadang-kadang dikasih judul yang bombastis, terus kita masuk, salah ternyata. Tidak sebombastis itu. Ini nyambung dengan yang kedua, manipulated content. Isi berita yang dipelintir. Saya kapan itu buka Google, ada kalimat begini. Jual Fahrudin Faiz murah. Ya, itu ya, saya tahu sih maksudnya jual buku kan. Tapi ya jual Fahrudin Faiz murah itu. Itu mungkin bagi orang yang tertarik itu berapa ya harganya Pak Faiz, terus kamu klik. Ternyata ya murah, diskon lagi 40% misalnya. Nah, itu pinternya orang bikin iklan kadang begitu. Terus ada lagi jenis misleading. Misleading itu biasanya benar sih informasinya, tapi di frame, diinformasikan sebagian saja, sehingga orang jadi salah paham. Misalnya ya, ngaji filsafat ini terus difoto yang bagian belakang, yang berdua sama pacarnya yang di sana mojok berdua, difoto terus kayak gini nih kelakuannya ngaji filsafat. Dia tidak bohong, buktinya ada gambar begitu di sana, tapi yang lain yang ngaji serius di depan tidak ditampilkan. Ini namanya misleading. Membuat orang salah paham. Nah, kita sering dengan kepentingan tertentu misleading ini. Kalau kita benci dengan orang, ya kita cari sudut pandang yang menguntungkan kita, menjelekkan orang itu. Atau sebaliknya. Jadi biasanya kita ngambil misleading. Kemudian ada fabricated. Fabricated itu memang dibuat-buat. Sebenarnya tidak pernah terjadi, tapi dibuat-buat saja. Nah, mungkin kamu bikin prank apa di sini yang pas diramaikan, terus orang anggapnya beneran ada. Itu fabricated. Sengaja dibikin. Biar rame yuk. Nah, itu kadang-kadang kan konten kreator itu kadang memang sengaja bikin. Nah, dibuat-buat padahal sebenarnya tidak pernah terjadi. Atau sponsored content, konten sponsor itu kayak berita, kayak film, kayak apa, tapi hakikatnya ya sponsor saja sih, iklan. Kan sering kita lihat itu ada konten apa itu, ternyata jualan, terus kita komen, S3 marketing ini. Nah, itu berarti itu sponsor, ada pesan sponsornya. Misalnya mentang-mentang saya nulis buku 50 tahun misalnya, terus tema ini sebenarnya tidak ada hubungan dengan buku itu, terus tak giring-giring ke sana ngomongnya biar nyambung sama buku itu. Itu sama sebenarnya, sponsored content. Baik. Terus ada false content. Informasinya benar, tapi dipakai untuk hal yang salah. Itu namanya false content. Kadang-kadang begini.
Saya ingat zaman dulu ada kecelakaan di Afrika. Bis itu yang tewas banyak, terus yang tewas itu dijajar-jajar di pinggir jalan gitu. Terus ada yang ngambil gambarnya, terus diupload, inilah kekejaman tentara Israel misalnya. Ya Israel kejam, tapi gambar itu false, salah. Itu bukan gambar perang Israel Palestina, itu gambar kecelakaan di Afrika. Kita sering tertipu dengan model false content ini, ada gambarnya. Nanti gambar demo 98 diberitakan hari ini, bukan peristiwa di situ dijadikan ilustrasi peristiwa ini. Ini namanya false content. Terus ada satir atau parodi, tapi bagi yang tidak paham terus dianggap serius. Padahal itu satir saja, itu parodi saja, tapi terus dianggap serius. Kemudian ada imposter. Imposter konten itu biasanya mengatasnamakan seseorang atau lembaga tertentu, padahal tidak. Itu imposter. Oh ini sudah menteri ini loh yang bilang, padahal menterinya tidak. Itu imposter namanya. Oh ini lembaga ini loh yang sudah menyatakan lembaganya tidak bilang begitu. Itu namanya imposter. Ada yang jenis propaganda. Jenis propaganda itu ya memang sengaja untuk mempengaruhi publik, membangun opini. Bolak-balik menampilkan begitu biar orang lain ikut dia dengan cara pandang dia. Itu namanya propaganda. Bisa pro pemerintah, bisa anti pemerintah, itu ini jenisnya propaganda. Kemudian yang terakhir ya ada yang memang salah. Orangnya tidak punya tujuan jelek sih, tapi ya memang keliru informasinya. Dia salah informasi, misinformasi. Namanya error. Jadi ini problem ini lebih berat. Memerlukan daya kritis kita. Disinilah teman-teman pentingnya kita belajar critical thinking. Berpikir kritis. Karena dunia kita hari ini, dunia informasi kita penuh manipulasi-manipulasi. Gambar ini dulu pernah saya sampaikan ketika membahas post-truth. Coba ya, ini namanya framing dan priming. Peristiwanya itu sebenarnya gambar yang tengah itu. Jadi ada tawanan, ditangkap, yang satu menodongkan senjata, yang satu ngasih minum. Tapi nanti bisa di frame bagian kanannya saja atau bagian kirinya saja. Yang keluar di berita itu biasanya gambar yang kanan atau gambar yang kiri, sesuai kepentingan. Kalau wartawannya ingin menunjukkan betapa kejamnya itu, ya gambar yang kiri yang dikeluarkan. Tapi yang ingin menunjukkan betapa manusiawinya itu gambar yang kanan yang dikeluarkan. Itu yang disebut framing dan priming. Antara mahasiswa dan polisi sama-sama pentung-pentungan. Yang satu lempar-lempar batu, yang satu mukuli dengan tongkat. Terus di frame sesuai kepentingannya. Nanti ada yang nyebar ketika polisinya mukuli pakai tongkat, ada yang nyebar ketika yang demo lempar-lempar pakai batu. Sesuai kepentingannya masing-masing. Ini yang disebut framing and priming. Terus kita terjebak di situ. Oh, ternyata pendemo itu anarkis semua, liar. Kamu terjebak di situ. Atau sebaliknya, polisi harusnya melindungi, sekejam itu akhirnya. Kita termakan oleh framing dan priming. Priming itu penonjolan. Jadi padahal kalau dibaca utuh, ya seperti gambar yang tengah itu, ya sama-sama ada kerasnya sih masing-masing. Misalnya yang tentang polisi dan mahasiswa tadi. Ini masih mending, kadang-kadang ada penonjolan yang agak artifisial, agak aneh. Kalian kan sering
gambar apa tapi terus kalian, wah salah fokus arlojinya. Nah itu malah yang di frame malah tidak terduga-duga. Salah fokus merek tas yang dibawa. Nah itu tidak terduga-duga, itu tiba-tiba. Kayak kemarin yang penjarahan itu tiba-tiba salah fokus, di fotonya ada gambar ini ya, terus kayak gitu. Nah, terus kamu besarkan itu, kamu bikin narasi, dikasih caption, itu namanya framing. Ya, tentu saja yang nge-frame punya kepentingan, yang menonjolkan ada kepentingannya sendiri. Ini lepas benar salah, setuju tidak setuju ya, tapi kamu pahami polanya. Ini loh yang kadang membuat kita, emosi kita tidak terkendali, kemarahan kita memuncak, karena kita larut oleh pengarus apa? Ketika orang membuat arus lewat framing dan primingnya masing-masing. Ini kita harus cerdas hari ini, makanya kadang-kadang informasi itu malah mengeruhkan kita. Baik. Kalau tidak hati-hati ya, bukan berarti terus informasinya salah loh ya, framing dan priming benar. Tapi penonjolan tertentunya itu yang kita harus hati-hati. Mungkin kayak ngaji ini yang di frame minumannya saja. Kamu frame bagian minumnya saja. Oh, sejak tahun berapa, 10 tahun yang lalu minumnya ya kayak gini terus. Kamu frame itunya saja. Terus tersebar kemana-mana. Itu framing. Tidak salah sih. Memang benar begitu. Tapi kan ngaji ini tidak hanya urusan minum. Ada urusan lain yang jauh lebih besar. Berita apapun nanti akan seperti ini. Tergantung nanti siapa yang membuat berita. Mana yang dia tonjolkan. Lanjut, problem kedua sudah ya. Problem kedua berarti tadi berhubungan dengan manipulasi. Yang pertama overload informasi. Sekarang problem ketiga. Kalau ini hubungannya dengan teknologinya. Jangan salah, teknologi itu ya membantu tapi juga mengurangi. Ini teori teman-teman dulu pernah kita bahas di Marshall McLuhan. Media is message. Dulu ya dicari di tema-tema belum lama. Mungkin 3-4 bulan yang lalu. Jadi kata McLuhan, teknologi apapun yang dibuat oleh manusia, teknologi itu kan memudahkan sebenarnya. Selalu dia bermata ganda. Yang satu extension, yang kedua amputation. Yang satu menambah, memperluas, di sisi yang lain dia mengamputasi, memotong. Ya contoh sederhana misalnya kalkulator. Lahirnya kalkulator itu menambah kemampuan kita hitung-menghitung. Sekarang hitung-hitungan berapapun, ayo, wong ada kalkulator. Tapi pada akhirnya mengamputasi kemampuan kita berhitung secara manual. Itu namanya terpotong. Kalian hitung-hitungan mungkin bingung. 12 kali 17 berapa? Woi, suwi mikirnya kan. Berapa ya Pak? Sudah sampai orang tersebut. Tapi begitu ada kalkulator cepat. Tapi ketergantungan kalkulator pada akhirnya ya kalian jadi mandul di bidang hitung-menghitung. Dulu zaman saya SD ada mencongak. Saya tidak tahu, hari ini mungkin masih ada ya mencongak itu. Ya paling tidak hafal-hafalan perkalian, tambah, kurang 1 sampai 10 lah, paling tidak gitu. Jangan-jangan ada yang sudah mahasiswa semester 8 terus 7 kali 7. Lama mikirnya itu. Semoga tidak begitu ya. Ya sampai 10 lah bisa ditolerir. Kalau sudah belasan alhamdulillah. Tapi ini karena sekarang gampang teknologinya. Apalagi kalkulator sekarang masuk HP, masuk tambah simpel lagi. Jadi extension memudahkan, menambah kemampuan tapi terus amputation. Kendaraan bermotor, itu memudahkan kita mobilitas kemana-mana.
Tapi ya ada amputasinya. Amputasinya apa? Manusia jadi kurang gerak. Ya kurang gerak, efeknya ke kesehatan juga ada. Bayangkan zaman dulu ya, sebelum ada kendaraan bermotor, orang kemana-mana ya pakai jalan kaki, mungkin ya kendaraannya pakai binatang dan lain sebagainya. Badannya lebih banyak gerak, tapi sekarang lebih mudah, ada amputasinya. Nah, teknologi informasi juga begitu. Ayo kita lihat ya, apa yang dimudahkan, kemudian apa yang dilemahkan dari teknologi informasi. Di situ saya kasih contoh 3 aspek. Yang pertama, internet dengan Google dan lain sebagainya. Ada extension luar biasa dari internet, memperpanjang daya jangkau pengetahuan kita. Dulu mungkin kita pengetahuan itu dari buku, dari koran, dari majalah terbatas. Sekarang ada Google, ada AI. Oh, itu luar biasa. Informasi dari seluruh dunia bisa kita akses langsung saat ini juga. Hitungan detik, bahkan tidak pakai hitungan, wong bareng. Di sana kejadian apa, di sini langsung terlihat. Siapapun sekarang bisa belajar. Jadi jangan dikira orang-orang di pelosok di daerah itu tidak ngerti wawasanmu seperti hari ini. Saya tahun lalu itu ke satu desa di Malang, desanya di Pegunungan Bromo di bawah itu. Orang kampung beneran, desanya masuk, naik turun itu karena anak-anak KKN yang minta. Saya membayangkan di sana itu ya pengajian. Tapi mereka minta tema filsafat ketuhanan. Loh, pertanyaan-pertanyaannya bangsa wahdatul wujud, bangsa gitu-gitu, dan mereka ngangkat materi-materi itu. Ya waktu saya tanya, ngerti wacana-wacana begitu dari mana? Dari YouTube, banyak sekarang. Oh, itu kan luar biasa. Jadi kalian jangan kegeeran merasa bahwa kalian yang hadir ikut ngaji paling pinter. Tidak juga. Sekarang di mana-mana pengetahuan masuk. Ke desa-desa paling pelosok masuk. Sudah. Oh, ini kan extensionnya dari teknologi informasi. Tapi tentu saja ada amputationnya, ada yang dipotong. Apa yang dipotong? Seperti tadi, kemampuan menyaringnya menurun, tidak bagus. Kita tidak bisa memfilter, ini pasti benar tidak sih? Ini baik tidak sih? Ini relevan tidak sih? Ya, itu tidak semua orang bisa. Kemampuan kita terus turun karena kita menggantungkan saja pada internet. Daya ingat jangka panjang kita melemah. Jangankan sekarang ada GPS itu, pikiran kita males sudah. Daya jelajah pikiran kita. Ngukur jalan, ngitung ini nanti belok kiri kanan, itu sudah mulai jarang kita aktifkan. Apa-apa bergantung GPS. Padahal kadang ya dibelusuk ke sungai-sungai, ke hutan-hutan gitu. Nah, toh kalian percaya saja. Jadi ya ada bantuannya tapi ada amputasinya.